Rapot Mandu Rembang Podcast Media Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandura, selamat datang di Rapot Mandura Podcast Media Informasi Mandua Rembang. Perkenalkan saya Aini Hanur dari kelas 12 IPS 1 bersama dengan bintang tamu kita pada Rapot episode kali ini. Mari kita perkenalkan dulu yang sebelah sana. Silakan Kak perkenalan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fasil Burhan Yusuf Arsalan dari kelas 12 IPS 5 yang sekarang tengah menjabat menjadi Ketua OSIS Mandua Rembang periode 2024-2025. Oke, salam kenal Kak Alan. Selanjutnya di samping Kak Alan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rajwa Kamila, biasa dipanggil Mila. Saya dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS Mandua Rembang periode 2024-2025. Oke, salam kenal Kak Mila. Hai. Baik, di rapot episode kali ini kita akan mengulik tentang OSIS periode 2024-2025 dan harapannya untuk OSIS periode selanjutnya. Baik, basa-basi dulu, bagaimana Kak kabarnya hari ini? Kak Alan, Kak Mila, baik. alhamdulillah baik ya. Kalau Kak Nia sendiri gimana? Kak Nia, alhamdulillah sih ya, saya baik terus, insya Allah baik terus gitu. Akhir-akhir ini sibuk apa nih Kak? Dari Ketua OSIS dan juga Wakil Ketua OSIS? Oke, untuk akhir-akhir ini kita dari OSIS masih melakukan serangkaian acara dalam rangka pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS periode selanjutnya, yaitu periode 2025 dan 2026. Oke, selain itu ada lagi? Selain itu sih lebih ke open recruitment pengurus OSIS sama Open pengurus OSIS periode selanjutnya juga sih. Kalau boleh tahu Kak, kita kasih tanggalnya dong, open recruitment-nya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Open recruitment mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10 September 2025. Nah, Oke. nanti kita juga akan seleksi administrasi nih Kak. Nah, seleksi administrasi itu dari tanggal 11 dan sampai tanggal 12. Nanti pengumumannya tanggal 13, insya Allah pagi. Insya Allah tanggal 13 pagi ya. Tadi open recruitment-nya dari tanggal berapa sampai berapa? Tanggal 1 sampai 10. 1 sampai 10. Teman-teman yang berminat untuk mengikuti OSIS Mandua Rembang, silahkan untuk join ya Kak ya. Nah, ngomong-ngomong, untuk Ketua OSIS dan juga Wakil Ketua OSIS nih selama satu periode 2024-2025, apa nih pengalaman yang paling berkesan selama kalian menjadi Ketua dan Wakil Ketua OSIS? Dari siapa dulu ini? Kak Alan dulu deh, boleh. Menurut saya pengalaman saya selama kurang lebih 1 tahun menjabat menjadi ketua, yang paling berkesan sih kekeluargaan dari organisasi itu sendiri. Jadi yang tadinya kita masuk ke sekolah itu nggak kenal siapa-siapa, nggak akrab sama siapa-siapa, terus akhirnya kita berbaur menjadi satu dalam wadah yaitu OSIS, kita menjadi bisa lebih pede untuk berbaur dengan orang lain. Oh iya. Khususnya yang pertama kita bisa mendekatkan diri kepada teman-teman yang terdekat satu organisasi, nanti bisa berpengaruh juga setelah kita terbiasa ke siswa-siswa yang lain. Seperti itu. Itu kebersamaan lah ya gitu, kebersamaan. kebersamaan antar anggota OSIS gitu ya, melatih juga kebersamaan untuk mungkin teman-teman nanti kalau udah di dunia luar gitu ya, jadi gampang berbaur gitu karena udah berlatih dari Ya, SMA gitu, betul dari sekali. masih madrasah gitu ya. Kalau dari Kak Mila? Kalau aku pribadi sih pengalaman yang paling berkesan tentunya tentunya juga kekeluargaan dan juga kita dilatih kan menjadi pemimpin yang baik, dilatih menjadi pemimpin. Kalau aku pribadi sih lebih ke pengalaman terkesan itu aku mulai bisa public speaking. Oh iya. Jadi, awalnya kan mungkin ya nervous, terus mentalnya sih lebih ke mental. Di situ aku berlatih gimana caranya kayak lebih baik di public speaking, lebih baik di mental, apalagi kan OSIS kan harus dituntut untuk menjadi yang terbaik di antara para siswa, kayak kasarnya jadi role model lah. Oh iya, jadi apa tadi? Role model. Role model gitu. Keren. Terus biasanya tuh Kak, kalau OSIS itu kan di setiap periode tuh ada kayak keberhasilan atau capaian gitu kan. Untuk OSIS periode ini Kak, capaian yang paling oke apa nih?
Untuk periode saya, Iya, periode Kak Alan. capaian yang paling berkesan buat saya itu menurut saya dengan anggota saya bisa menjalankan acara banyak acara yang telah kami sukseskan dengan lancar. Daripada dulu yang saya rasakan selama saya menjadi anggota, yang saya rasakan banyak sekali hambatan, walaupun nggak tahu yang teman-teman yang lain rasakan, tapi yang saya rasakan, saya sering kelelahan, sering banyak menghadapi hambatan-hambatan yang seharusnya saya bisa lewati, tapi mungkin dari sisi saya juga belum terlatih di situ. Nah, jadi kesimpulannya di periode saya ini saya berasa lebih lebih pandai dalam mengatasi masalah atau menjalankan event-event yang ada di sekolah. Oh iya, banyak event-event yang berhasil gitu ya. Antusias untuk di event-event itu gimana Kak, mungkin antusias dari siswa-siswanya mungkin? Alhamdulillah dari antusiasme para siswa-siswi Mandura Rembang itu cukup puas. Ya. Soalnya kita kan juga ada program yang namanya Spiris. Apa? Spiris. Oh, Spiris. Apa tuh Kak? Boleh Spiris jelasin? itu singkatan dari aspirasi siswa. Oh, Di situ aspirasi teknisnya siswa. kita kayak meng-share link Google Form di mana para siswa bebas dan umum untuk memberikan kritik, saran ataupun masukan kepada anak-anak OSIS atau mungkin kepada pihak madrasah. Jadi kita bisa menjembatani lah antara siswa dan juga madrasah. Nah, setiap event yang kita jalankan itu juga menurut rekomendasi dari para siswa. Oh ya, berarti kalau semuanya kita ada masukan, kita sampaikan lewat Aspiris, Ya. kemudian nanti diolah sama OSIS gitu ya. Betul. Nah, Dan link Spiris kita cantumkan di bio IG Instagram, OSIS. di bio Instagram OSIS. Teman-teman yang mau menyampaikan aspirasi boleh kunjungi IG dari OSIS Mandura Rembang gitu. Terus kalau menjalankan event atau acara-acara OSIS ya, selama kalian menjabat itu pasti kan gak luput dari masalah ya. Iya. Mungkin masalah apa saja sih yang biasanya dihadapi teman-teman OSIS atau terutama ketua dan juga wakil ketua OSIS gitu? Biasanya yang paling sering itu antar anggota sendiri, misal miskomunikasi, terus terkait kita koordinasi dengan pembina dan pimpinan madrasah, itu sering banget kita ngalamin perbedaan pendapat. Jadi ketika kita sudah membuat konsep, lalu kita sampaikan ke pimpinan madrasah atau ke pembina dulu, nanti pasti akan ada revisi dari kami, dari Pembina, dari pembinanya. Terus setelah itu ya mungkin itu aja sih, miskomunikasi itu yang paling utama. Oh iya, miskomunikasi masalah yang sering banget ya di suatu organisasi gitu. Terus cara sebagai cara ketua dan juga wakil ketua untuk menghadapi masalah itu nih, masalah miskomunikasi itu biasanya caranya kayak gimana? Kalau masalah miskomunikasi sih kita bisa komunikasikan dengan kita membuat forum diskusi. Jadi kalau ada rapat atau diskusi itu kita kumpulkan anak-anak OSIS, terus kita minta pendapatnya mereka, kita minta saran-saran dari mereka. Jadi hasil keputusan itu enggak cuma dari ketua OSIS, wakil ketua OSIS, PH, pengurus harian, tapi juga dari para anggota. Jadi dari situ kita bisa lihat, usulannya si A oke juga nih, menurut si B gimana. Jadi kita bisa komunikasi lebih baik. Okay. Satu-satunya cara untuk mengatasi miskomunikasi itu kita biasanya pagi sebelum menjalankan event kita awali dengan briefing terlebih dahulu. Jadi nanti walaupun kita nggak bisa langsung info ke teman-teman, jadi setidaknya kita sudah tahu ini nanti saya harus gimana, kita harus gimana gitu. Sudah terkondisikan. Biar udah terkondisikan gitu ya, sudah teratur gitu ya. Oke. Terus menurut Kak Alan dan juga Kak Mila nih, pengalaman yang paling berkesan banget selama menjadi ketua dan juga wakil ketua itu apa? Yang paling berkesan mungkin capeknya ya. Capeknya ya. Mungkin itu. Terus kita juga bisa dikenal banyak orang di madrasah. Oh iya, dikenal banyak orang di madrasah ya. Pasti siapa sih yang nggak tahu sama ketua OSIS dan juga wakil ketua OSIS gitu. Kalau ada yang tanya, kamu kenal nggak sih sama Kak Alan gitu? Pasti kenal lah ya. Ini terkenal gitu, menambah popularitas kayak gitu. Kalau Kak Mila apa nih? Kalau aku sendiri sih ya sama, pastinya
kurang lebih seperti Kak Alan, tapi kalau aku ada tambahan. Ada tambahannya. Aku ada yang paling berkesan ya tadi. Paling berkesan. Paling berkesan ya aku bisa melatih mental aku. Mentalnya baik. Mental, public speaking, dan juga cara menjadi pemimpin gitu. Jadi aku awalnya kan agak ragu ya, aku bisa gak sih mimpin mereka gitu, aku bisa gak sih ngelatih mental aku gitu. Kan pastinya ada beberapa permasalahan yang pastinya yang membutuhkan mental gitu. Terus pastinya juga public speaking. Aku ya menganggap kalau aku dulu tuh gak sebaik ini, dan alhamdulillahnya setelah menjadi wakil ketua OSIS sudah bisa lebih baik. Iya, alhamdulillah ya. Berarti itu juga termasuk, selain kesan juga termasuk dalam skill yang bisa berkembang gitu selama kita ada di OSIS gitu ya. Menjadi tempat untuk melatih public speaking, terus melatih mental kayak gitu. Kalau Kak Alan apa nih skill yang berkembang juga selama mengikuti OSIS atau terutama selama jadi ketua OSIS ya? Kepemimpinan ya pasti. Terus kedisiplinan. Kedisiplinan. Ya. Terus keterampilan. Dari saya yang mulai tadinya pakai seragam nggak bisa rapi, sekarang bisa lebih baik lah. Bisa lebih baik ya. Karena udah dipandang juga kan sebagai ketua OSIS gitu. Masa ketua OSIS pakaiannya berantakan, tidak rapi sih. Gimana? Pengurus OSIS semuanya. Oh, pengurus OSIS semuanya. Masa pengurus OSIS pakainya dikeluarkan kayak gitu kan enggak? Oh iya. Jadinya agar bisa menjadi contoh yang baik untuk seluruh warga madrasah. Kayak tadi role model, benar role model. Nah, ngomong-ngomong kan kalian ini sudah mau purna ya kan? Alhamdulillah sudah hampir 1 tahun. Kapan ini? Purnanya kapan? Kira-kira bulan apa? Purnanya sih lebih pelantikan ya. Pelantikannya. Pelantikan pengurus OSIS baru sekaligus Purna OSIS. Purna tugas kita. Purna tugas. Itu akhir bulan ini. Akhir bulan ini. Bulan September berarti ya. Kalau nggak ada perubahan. Oh ya, kalau nggak ada perubahan. Kalau nggak ada revisi dari yang pembinanya ya. Atau mungkin bentrok sama kegiatan madrasah. Oh iya. Ya, berarti melihat situasi dan kondisi gitu ya. Betul. Nah, karena sudah mau purna tugas, mungkin ada nih, pertama tips dulu nih, tips buat teman-teman OSIS untuk periode selanjutnya. Tips mungkin kalau dalam melaksanakan kegiatan OSIS itu harus seperti apa, program kerjanya harus berhasil atau mungkin harus diteruskan atau harus dikurangi begitu. Tips yang pertama buat teman-teman, melatih dari diri kalian sendiri. Nah, mulai kedisiplinan, terus kecakapan kalian, artinya kalian satset dalam bertindak gitu. Jadi kalau kalian sudah melatih dalam diri kalian sendiri, terutama seorang pemimpin, nantinya seorang pemimpin itu akan mencontohkan kepada anggotanya, dan anggota itu dengan otomatisnya akan meniru seorang pemimpin itu. Jadi itu tadi kedisiplinan dan juga keterampilan. Kalau dari Kamila? Kalau menurut aku sendiri sih ada 3 poin penting nih sebagai seorang pemimpin. Yang pertama pastinya mental. Mental tuh harus kuat baja lah. Apalagi kan kita juga mungkin akan dapat tantangan-tantangan yang mungkin nggak bisa kita duga gitu kan. Mental harus dipersiapkan. Yang kedua adalah komunikasi. Kembali lagi ke komunikasi, di mana kalau tidak ada komunikasi, acara bisa jadi nggak bisa berjalan dengan lancar. Terus yang ketiga adalah berani. Kalau menurut aku sih berani. Kenapa? Karena setiap pemimpin itu pasti membutuhkan keberanian. Yang pertama mungkin keberanian mengambil keputusan, keberanian dalam mengatasi masalah. Terus apa lagi ya? Intinya seorang pemimpin itu harus berani dalam bertindak. Oke. Untuk 3 tips dari Kak Mila ini mungkin bisa diterapkan nggak cuma ke pengurus OSIS aja, ataupun calon ketua dan juga wakil ketua gitu kan. Semuanya juga bisa menerapkan tips dari Kak Mila. Tadi apa aja Kak? Yang pertama Komunikasi. Yang kedua mental squad baja. Mental harus squad baja. Yang ketiga keberanian. Oke. Keberanian udah gak sih? Oh enggak, maksudnya yang pertama kan tadi mental, bukan mental, terus keberanian, komunikasi ya, kayak begitu loh. Top 3. Terus mungkin
untuk pengurus OSIS periode selanjutnya gitu ya, apa sih yang perlu dipertahankan gitu, pencapaian yang sudah ada di OSIS saat ini dan harus tetap dipertahankan untuk periode selanjutnya? Yang paling utama itu adalah kebersamaan dan kekeluargaan. Jadi sebuah organisasi di dalamnya, jika seorang anggota dan pemimpin bisa menjalin kekeluargaan, maka kita akan lebih mudah mengkoordinasi segala hal. Pertama, ada event atau mungkin nanti ada masalah-masalah yang akan datang, kita mengatasi akan lebih mudah jika kita bersama-sama seperti itu. Oke. Kalau dari Kak Mila? Kalau aku sih ya sama sih. Menurut aku juga yang paling penting dari organisasi itu kekeluargaannya. Terus disiplin juga. Oke. Terus yang terakhir nih, harapan untuk OSIS periode selanjutnya, periode 2025-2026. Harapan saya untuk teman-teman yang nanti menjabat menjadi pengurus OSIS 2025-2026, semoga OSIS bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, terus bisa menjaga nama baik OSIS. Terus saya berpesan juga, saya punya pesan sedikit buat adik-adik atau teman-teman. Bagi setiap pemimpin itu punya cara memimpin masing-masing. Jadi apapun caramu menjadi pemimpin, lakukanlah selama itu baik untuk organisasi. Kalau dari Kamila? Kalau harapan aku sih yang pasti OSIS lebih baik daripada periode-periode sebelumnya. Menurut aku kebersamaannya tetap dijaga. Terus lebih disiplin lagi. Terus jangan lupa komunikasi. Oke. Sebenarnya cukup ya, tadi sudah menyampaikan pengalaman Kak Alan dan juga Kak Mila selama menjadi ketua dan juga wakil ketua OSIS periode 2024-2025. Kemudian tadi juga sudah ada pesan dan kesan yang disampaikan untuk teman-teman calon pengurus OSIS, calon ketua dan juga wakil ketua OSIS periode selanjutnya, dan untuk seluruh warga madrasah ya, siswa-siswi MAN 2 Rembang. Terus pesan-pesannya tadi juga selalu diingat, mungkin bisa dijadikan pedoman gitu ya dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam berorganisasi. Baik. Ataupun bermasyarakat. Benar-benar. Oke, kalau gitu kita cukupkan saja ya. Baik teman-teman, terima kasih telah menyaksikan rapot Mandura Podcast. Nah, jangan lupa untuk subscribe channel MAN 2 Rembang. Jangan lupa juga di like video ini. Sebelum kita tutup, sebelum saya salam, kita jargon dulu ya. MAN 2 Rembang ya. Oke, 1, 2, 3. MAN 2 Rembang. Maju, bermutu, mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lagi gini. Mau aslinya berapa? Gini. Lah aku gini Pak, gini terus gini lagi. Gak apa-apa. Oh ya Osmannya, waduh.